Shalom, senang kita dapat berjumpa kembali melalui video ringkasan Sekolah Sahabat pekan ini. Judul pelajaran pekan ini adalah Dari Utara dan Selatan Menuju Tanah yang Indah. Ayat hafalan Daniel 11 ayat 35 firman Tuhan. Sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh, supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan, dan pemurnian di antara mereka sampai pada akhir zaman. Sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditentukan. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sebelum kita memulai pelajaran ini, mengawali pelajaran ini, kita undang kuasa Roh Kudus, kita bersatu di dalam doa. Allah yang baik, yang kami sembah siang dan malam, yang kami kenal melalui Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Saat ini ya Tuhan, kami kembali belajar dari pelajaran Sekolah Sahabat. Berikan kami pengetahuan melalui kuasa Roh Kudus Tuhan, agar iman kami bertumbuh dan kami berpengharapan akan kedatangan Yesus yang kali kedua menjemput kami umat tebusan. Ampunkanlah kami dari setiap pelanggaran yang kami perbuat. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Daniel pasal 11 tentunya mengingatkan kita akan beberapa poin dari Daniel pasal 2, 7, 8, dan juga Daniel pasal yang ke-9. Daniel pasal 11 mengikuti 3 poin. Yang pertama, bahwa itu dimulai dengan raja-raja Persia yang membahas nasib mereka dan waktu akhir ketika Raja Utara menyerang gunung suci Allah. Dan yang kedua, bahwa pertempuran antara Raja Utara dan Selatan dan bagaimana mereka mempengaruhi umat Allah dijelaskan. Lalu yang ketiga, pasal ini diakhiri dengan bahagian ketiga Raja Utara menemui ajalnya di hadapan gunung permai yang kudus. Daniel 11 ayat 45. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, malaikat Gabriel memberitahukan kepada Daniel bahwa 3 raja masih akan bangkit dari Persia. Mereka akan diikuti oleh raja keempat yang akan menjadi orang terkaya di antara semuanya dan akan memprovokasi orang-orang Yunani. Pemirsa Bakti Channel yang saya hormati, sejarah mencatat kegenapan nubuatan dalam Daniel 11 ayat 1-4. Bagaimana setelah Kores 3 raja berturut-turut mengalahkan kekuasaan atas Persia, yaitu Kambises tahun 530 dan 522 sebelum Masehi. Yang kedua, Semerdis tahun 522 sebelum Masehi. Dan yang ketiga, Darius I tahun 522 sampai 486 sebelum Masehi. Yang keempat, Xerxes yang disebutkan dalam kitab Ester Ahasuerus. Lengkapnya boleh baca di Ester 1 ayat 1-7. Dia sangat kaya dan mempunyai pasukan yang sangat besar menyerang Yunani. Tetapi ia dipukul mundur oleh pasukan Yunani yang gagah berani di bawah pemerintahan Raja Alexander Agung. Sayangnya, pada usia 32 tahun Alexander Agung meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris untuk memerintah kerajaan. Jadi kerajaan itu dibagi 4 jenderalnya, yakni Seleucus atas Suriah dan Mesopotamia, dan yang kedua Ptolemes atas Mesir, dan yang ketiga Isimaisius atas Thracia dan sebagian Asia Kecil, dan yang keempat Cassander atas Makedonia dan Yunani. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, suatu pekabaran baru menambah pengetahuan baru bagi kita bahwa nubuatan yang diperkirakan oleh utusan ilahi tidak pernah gagal. Dan yang kedua, Allah adalah Tuhan atas sejarah. Saudaraku yang saya hormati, dari keempat jenderal Alexander Agung, 2 diantaranya itu Seleucus di Suriah di bagian utara dan Ptolemy di Mesir bagian selatan. Sebahagian besar dari pelajar Alkitab perang antara Raja Utara dan Selatan yang dinubuatkan dalam Daniel 11 ayat 5-14. Kedua dinasti ini bertempur. Menurut nubuatan, suatu upaya dilakukan untuk menyatukan dinasti ini dengan pernikahan, tetapi aliansi itu berumur pendek. Sumber-sumber sejarah menginformasikan bahwa cucu dari Seleucus I, Antiochus II, Theos pada tahun 261-246 sebelum Masehi
menikahi Berenice, seorang putri Raja Mesir Ptolemy II, Philadelphus. Namun perjanjian itu tidak bertahan lama dan konflik yang secara langsung melibatkan umat Allah segera dilanjutkan. Perang ini mempengaruhi umat Allah. Pemirsa yang saya hormati, peralihan kekuasaan dari raja-raja Helenistik ke Roma kafir tampaknya digambarkan dalam Daniel 11 ayat 16. Sehingga raja yang menyerang akan berbuat sekehendak hati dan tidak ada seorang pun yang dapat bertahan menghadapinya. Ia akan menduduki tanah permai dan seluruhnya akan ada dalam kekuasaannya. Tanah permai adalah Yerusalem, daerah di mana Israel kuno telah ada, dan kekuatan baru yang mengambil ahli wilayah itu adalah Roma kafir. Peristiwa yang sama juga diwakili dalam ekspansi horizontal tanduk kecil yang mencapai tanah permai, Daniel 8 ayat 9, sebagaimana sudah dipelajari di pelajaran sebelumnya. Jadi, tampak jelas bahwa kekuatan yang bertanggung jawab atas dunia pada saat ini adalah Roma kekafiran. Beberapa petunjuk tambahan dalam ayat Alkitab memperkuat persepsi ini. Misalnya, seorang pemungut pajak harus merujuk pada Kaisar Agustus pada masa pemerintahannya Yesus Kristus. Ketika Maria dan Yusuf pergi ke Bethlehem untuk sensus, kita boleh baca Daniel 11 ayat 20. Juga menurut nubuatan, penguasa ini akan digantikan oleh seorang yang hina, Daniel 11 ayat 21. Sebagaimana ditunjukkan oleh sejarah, Agustus digantikan oleh Tiberius, putra angkat Agustus. Tiberius dikenal sebagai orang yang eksentrik dan hina. Yang paling penting menurut ayat Alkitab adalah pada masa pemerintahan Tiberius bahwa Raja Perjanjian akan dihancurkan, Daniel 11 ayat 22. Ini jelasnya menunjuk pada penyaliban Kristus. Juga disebut seorang yang diurapi, seorang raja, Daniel 9 ayat 25. Lihat juga Matius 27 sampai 33 sampai 50. Karena ia dihukum mati pada masa pemerintahan Tiberius, referensi kepada Yesus di sini sebagai Raja Perjanjian adalah penanda kuat yang membantu menunjukkan kepada kita aliran peristiwa sejarah. Sekali lagi, memberi bukti kuat kepada para pembaca tentang Allah yang memiliki pengetahuan yang menakjubkan sebelum hal itu terjadi. Allah telah benar atas semua yang telah terjadi sebelumnya dalam nubuatan-nubuatan ini, jadi kita pasti dapat mempercayainya pada apa dia katakan akan terjadi di masa yang akan datang dan juga di masa yang saat sekarang ini. Pemirsa Bakti Channel, Daniel 11 ayat 29 sampai 39 merujuk pada sistem kekuasaan baru. Meskipun sistem ini berdiri dalam kelanjutan dengan kekaisaran Romawi kafir dan mewarisi beberapa karakteristik pendahulunya, namun pada saat yang sama tampaknya berbeda dengan beberapa aspek. Ayat Alkitab mengatakan bahwa ini tidak akan sama dengan yang pertama. Daniel 11 ayat 29. Ketika kita melihat lebih jauh, kita menemukan bahwa sistem ini bertindak sebagai kekuatan agama. Raja ini mengarahkan serangannya terutama pada Allah dan umatnya. Mari kita lihat beberapa tindakan yang dilakukan oleh raja ini. Yang pertama, bahwa raja ini akan bertindak dengan hati mendendam terhadap perjanjian kudus, Daniel 11 ayat 30. Ini harus merujuk pada perjanjian keselamatan Allah yang ditentang oleh raja itu. Lalu yang kedua, raja ini akan menghasilkan kekuatan yang akan menajiskan tempat kudus dan menghapuskan korban sehari-hari, Daniel 11 ayat 31. Kita mencatat dalam Daniel 8 bahwa tanduk kecil itu meruntuhkan fondasi bait suci Allah dan mengambil korban persembahan sehari-hari, Daniel 8 ayat 11 kita sudah pelajari di pelajaran yang lewat. Ini harus dipahami sebagai serangan spiritual terhadap pelayanan Kristus di bait suci surgawi. Lalu yang ketiga, sebagai konsekuensi dari serangannya kepada bait suci, kekuatan ini menempatkan kefasikan yang membinasakan di bait suci Allah. Ungkapan paralel kefasikan yang membinasakan menunjuk pada
tindakan kemurtatan dan pemberontakan oleh tanduk kecil itu. Daniel 8 ayat yang ke-13. Lalu yang keempat, kekuatan ini menganiaya umat Allah. Sebahagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh, supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan, dan pemurnian di antara mereka sampai pada akhir zaman. Sebab ini zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Daniel 11 ayat 35. Ia mengatakan kita pada tanduk kecil. Ia mengingatkan kita pada tanduk kecil yang menjatuhkan bintang-bintang ke bumi dan menginjak-injak mereka. Daniel 8:10. Kita boleh bandingkan dengan Daniel 7 ayat 25. Kelima, raja ini akan meninggikan dan membesarkan dirinya terhadap setiap Allah, juga terhadap Allah yang mengatasi segala Allah. Ia akan mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh sama sekali. Dan tidak mengherankan, tanduk kecil itu juga memiliki mulut yang menyombongkan. Daniel 7 ayat 8. Dan dia menantang terhadap Allah. Daniel 7 ayat 25. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Daniel 11 ayat 40 dan 45 mencatat tentang akhir zaman. Apakah yang terjadi hubungan konflik Raja Selatan dan Utara serta Gunung Permai yang kudus? Frase berikut membantu kita memahami ayat ini. Akhir zaman, ungkapan akhir zaman hanya muncul dalam kitab Daniel 8 ayat 17 dan juga 11 ayat 35 dan juga Daniel 12 ayat 4 dan 9. Pemeriksaan nubuatan Daniel menunjukkan bahwa akhir zaman meluas dari jatuhnya kepausan pada tahun 1798 hingga kebangkitan orang mati. Raja Utara, nama ini pertama kali secara geografis menunjuk pada dinasti Seleucid, tetapi kemudian mengacu pada Roma kafir dan akhirnya pada Roma kepausan. Dengan demikian, ini tidak menggambarkan lokasi geografis melainkan menunjuk pada musuh spiritual umat Allah. Selain itu, kita juga harus mencatat bahwa Raja Utara mewakili tiruan dari Allah yang benar, yang dalam Alkitab secara simbolis dikaitkan dengan utara, Yesaya 14 ayat 13. Raja Selatan, nama ini pada awalnya menunjuk pada dinasti Ptolemeus di Mesir, bagian selatan dari Tanah Suci. Tetapi ketika nubuatan itu terungkap, raja tersebut memperoleh dimensi teologis dan dikaitkan oleh beberapa ahli dengan ateisme, seperti yang disampaikan oleh Ellen White dalam kutipan kaitannya dengan referensi terhadap Mesir dalam Wahyu 11 dan juga 8. Inilah ateisme, Alfa dan Omega jilid 8 halaman 281, Gunung Permai yang kudus, di mana perjanjian lama ungkapan ini merujuk kepada Sion, ibu kota dan pusat dari Israel, dan secara geografis terletak di tanah perjanjian. Setelah salib, umat Allah tidak lagi didefinisikan menurut garis etis dan geografis. Karena itu, Gunung Permai harus menjadi sebutan simbolis umat Allah yang tersebar di seluruh dunia. Jadi mungkin kita dapat menafsirkan peristiwa-peristiwa tersebut seperti ini. Yang pertama, Raja Selatan menyerang Raja Utara. Revolusi Prancis berusaha untuk memberantas agama dan mengalahkan kepausan, tetapi gagal. Lalu yang kedua, Raja Utara menyerang dan mengalahkan Raja Selatan. Kekuatan agama yang dipimpin oleh kepausan dan sekutu-sekutunya akhirnya akan mengatasi kekuatan ateisme dan akan membentuk koalisi dengan musuh yang kalah. Pemirsa, dan bahagian yang ketiga, Edom, Moab, dan orang-orang Amon yang terkemuka akan melarikan diri. Beberapa dari mereka tidak termasuk dari antara orang-orang sejati Allah, akan bergabung dengan barisan pada saat-saat terakhir. Dan yang keempat, bagaimana Raja Utara bersiap untuk menyerang Gunung Permai, tetapi gagal. Kekuatan jahat dihancurkan dan kerajaan Allah didirikan. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, demikian pelajaran di pekan ini. Mari kita tutup dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat yang Tuhan selalu berikan di tengah hidup kami. Kami sudah belajar dari pelajaran yang ke-12 yang diangkat dari kitab Daniel pasal yang ke-11. Bapa di sorga, kiranya melalui pelajaran ini iman kami pun semakin diteguhkan dan semakin berpengharapan akan kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Terima kasih ya Tuhan, bagaimana Tuhan sudah memberikan suatu pengetahuan baru bagi kami. Melalui Daniel pasal yang ke-11, Tuhan mengungkapkan akan sejarah dan juga mengungkapkan nubuatan yang akan terjadi
di akhir zaman ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ampunkan kami dari setiap pelanggaran yang kami perbuat. Dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, demikianlah pelajaran yang ke-12. Kita akan bertemu kembali di pelajaran berikutnya. Dan akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.